Mau belajar filsafat jangan mengharapkan pekerjaan yang tetap gitu loh. Maksud Betul, saya, wadah. tapi filsafat sebagai alat itu akan menumbuhkan suatu peradaban yang besar. Ya. Kalau filsafat sebagai produk, maka muncullah pemikiran-pemikiran kayak Marx. Diajarkan mata kuliah cara menjadi ateis. Assalamualaikum kawan-kawan YouTube yang sangat budiman. Ya, semoga ya kita selalu diberi kesehatan, amin. Jadi kembali lagi bersama saya di channel Rizky Empani. Jadi pada video kali ini saya akan kembali ya bikin untuk mengisi playlist dalam video YouTube saya yang ngoceh-ngoceh itu loh. Nah, kebetulan saya juga nih masih di Jogja, dan kebetulan juga hari ini akan langsung menuju ataupun cabut dari Jogja. Jadi siapa sih yang menjadi narasumber ataupun teman ngobrol saya, yakni Asep. Nah, jadi kita kemarin sudah sempat main ke atas dan juga dia nemenin saya di mana di Jogja selama ini. Jadi Asep ini adalah teman saya sejak masa-masa SMA. Jadi waktu itu kita ikutin ya satu eskul ya, eskul Satu hobi lah. satu hobi ya, eskul marching band, tapi kita beda jurusan, beda kelas. Nah, dia ini kita tahun 2013 selesai kuliah, selesai SMA. Asep itu langsung kuliah di Jogja. Terus waktu itu saya nggak langsung kuliah, saya itu masuk kuliah itu tahun 2014. Tapi waktu itu Asep di Jogja, saya di Solo. Jadi Solo Jogja itu cuma deket banget, dan kalau main ke Jogja itu pasti nginep di sini. Dan ini adalah ruangannya, sangat sederhana namun penuh dengan makna. Kenapa saya sebut penuh dengan makna? Sebab di sini banyak buku-bukunya, karena emang Asep ini anak kutu buku ya. Asep, lagi nih kita santai-santai aja ngomong-ngomong ya, mengulas kembali kehidupan yang ingin diomongkan dan sebagainya. Pertama gini, mengenai sampai ke Jogja nih ya. Jadi kan kita lulus itu di sekolah itu tahun 2013, dan kamu langsung ke Jogja dari Sukabumi. Itu pun juga kita adalah Sukabumi bagian selatan, bagian paling ujungnya Kabupaten Sukabumi, yakni Pelabuhan Ratu, terus sampai ke Jogja. Itu gimana ceritanya tuh? Oke, jadi Asep datang ke Jogja itu dalam keadaan emang gak punya saudara, cuma hanya berbekal ada saudaranya guru kita, Pak Asep ya. Mungkin saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Asep yang sudah berjasa banget untuk teman saya ini ya. Itu dan juga salah satu penting banget perannya itu. Kesini buta, terus juga pada waktu zaman kita nggak ada maps ya. Ya, belum ada maps, dan juga itu zaman kita masih HP juga tuh, HP masih zaman BBM itu ya. Dan juga itu HP masih zaman Nokia gitu loh. Tapi bisa sampai ke sini dan emang niatnya untuk ini ya, belajar ya. Jadi ada pengalaman menarik sebetulnya, karena kita nggak punya maps ya pada waktu itu. Saya turun di Condong Catur. Kesini nih apa? Ojek. Enggak, dari Sukabumi. Naik bis. Bis langsung turun di Condong Catur. Nah, si ojeknya itu nggak tahu juga alamat sini. Saya bilangnya Masjid Az-Zaitun Demangan. Saya dibawa putar-putar heula, Pak. Kawin dengan Masjid Az-Zaitun. Oh, dikira Jogja itu ini kali ya. Kayak kampung apa gimana gitu. Jadi si tukang ojeknya padahal asli orang Jogja gitu. Cuman dia nggak tahu Masjid Az-Zaitun Demangan itu di mana. Nah, akhirnya setelah hampir berapa jam ya, sekitar sejaman lah muter-muter, balik lagi ke Demangan ke sini. Saya lihat tulisannya Az-Zaitun, saya yang nemuin pertama, bukan tukang ojeknya. Ya, akhirnya ya gitu ya, mungkin karena keterbatasan ya, dulu nggak ada HP. Nggak ada ini ya, emang nggak ada. Zaman kita sih belum ada maps sih. 2013. 2013 itu. Jadi kita itu tamat SMA tahun 2013. Jadi ya itulah salah satu ya yang ceritanya sangat begitu menarik. Jadi gini loh coy. Dari Pelabuhan Ratu tempat kita itu ke Jogja itu emang bisa pakai bis, hanya pakai bis aja yang ada transportasi umum. Kalau kereta api itu kan nggak ada, mesti dari Bandung ataupun dari dari Jakarta, Bogor. Dan itu juga lama banget perjalanannya itu. Nah, sedangkan kamu ini pertama naik bis jauh-jauh kan nggak mabuk. Alhamdulillah sih enggak ya. Karena minum antimo sama Bodrek. Terima kasih antimo sama Bodrek. Antimo itu mencegah mabuk. Pernah dulu itu kita ke Jogja, waktu itu masih ini ya, pas SMA study tour gitu, ya. kelas 2, kelas 11 itu juga hanya ke mana gitu, ke Prambanan dan sebagainya. Ternyata gak disangka-sangka bisa masuk ke kuliah di Jogja dan di UIN Jogja, UIN Sunan Kalijaga.
Nah, Dewin ngomong-ngomong nih, ngambil apa nih jurusannya? Ya akidah dan filsafat. Akidah aja. Akidah dan filsafat. Orang bilang itu jurusan yang sangat apa ya? Mohon maaf ya, emang pada bilang tuh itu jurusan gak laku di pasaran. Ya, menyesatkan lah. Itu jurusan sesat karena emang suka gini. Ya. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa milih akidah dan filsafat? Ya jadi pas keterima tuh ya SMPTN itu, saya konsultasi lagi sama Bu Teteo. Bu Teteo itu guru fikih Guru akidah. Guru akidah ya, Bu Akidah Teteo akhlak. inget. Bu Teteo emang luar biasa banget ya. Ya luar biasa humble lah orangnya. Hangat. Nah jadi ke Bu Teteo karena ada nama akidahnya. Nah saya pikir akidah dan filsafat itu yang dipelajari akidah akhlaknya. Waktu pelajaran kita itu. Makanya saya tanya ke beliau, kata beliau ya karena mungkin beliau juga tidak tahu ya, cuman ya ada filsafatnya lah istilahnya. Ternyata setelah saya menjalani filsafat semua Pak. Filsafat semua ya. Akidah mah cuman semester. Semester. Jadi teras, filsafat Yunani, Iya. filsafat Iya. modern ya. Dari mulai klasik hingga abad kontemporer yang kita pelajari. Jadi gini Kak, mengenai ini ya, jurusan akidah filsafat, ya kan sering orang anggap itu jurusan gak laku di pasaran. Ya. Terus itu emang jurusan menyesatkan, Betul. Tuhan diperdebatkan. Iya. Itu gimana? Apakah ini Kak, kamu pada pengen membantah argumen seperti itu? Ya kalau aku pribadi ya, aku kan orangnya nggak reaktif ya, nggak orang yang kayak latah. Misalkan ada orang yang wah filsafat sesat segala macam, ya saya hanya balikan udah belajar filsafat atau belum. Iya. Karena kan kita mengartikan filsafat sesat, terus kemudian hal yang haram itu kan dilihat dari apanya dulu. Betul. Apakah kita menjadikan filsafat itu sebagai alat, kata Pitagoras ya, atau filsafat sebagai produk? Produk, iya. Kalau filsafat sebagai produk, maka muncullah pemikiran-pemikiran kayak Marx, kayak terus Freud tentang agama itu ilusi, kemudian juga kapitalisme segala macamnya itu adalah hal-hal yang bertentangan dengan Islam kan, karena itu merupakan produk. Tapi filsafat sebagai alat itu akan menumbuhkan suatu peradaban yang besar. Contohnya Al-Kindi, Islam ya. Filsafat Islam lahir dari situ. Dan itu kan sumbangsinya dari filsafat Yunani yang pada waktu itu oleh pemerintahan Khalifah Abbasiyah dan Umayyah itu hal-hal keilmuan dari Yunani itu melakukan transformasi. Transformasi ya, betul. Kata-kata akhlak yang kita pakai sekarang itu kan ada padanan katanya dengan kata etika. Etika kan tidak ada dalam Al-Qur'an. Nah, maka menurut saya kalau misalkan masih ada orang yang mengatakan bahwa filsafat itu adalah menyesatkan, itu salah besar. Salah besar. Makanya jangan ngomong filsafat itu sesat, lebih baik kau belajar filsafat aja gitu. Dan di filsafat itu kita tidak diajarkan mata kuliah cara menjadi ateis. Gak ada. Cara meragukan Tuhan gak ada. Yang kita ragukan adalah ilmu pengetahuan, ilmu yang bersifat positivistik. Positivistik itu kayak misalkan hal-hal yang di luar agama itu tidak mungkin. Nah, di dalam Islam itu kan bertentangan juga tuh. Nah, maka yang kita pelajari adalah antara ilmu agama atau dalam bahasa Haidar Nasir, sains dan agama itu memiliki relevansi. Betul, sepakat. Jadi untungnya sih ya saya juga secara pribadi sih nggak bahasa Islam itu nggak takut buta ya. Jadi betul. Ketika mungkin teman-teman ada orang mengatakan filsafat itu sesat, filsafat itu karena mereka belum mempelajari filsafat aja, makanya filsafat. Jadi tapi zaman Asep kamu itu ini ya mahasiswa banyak, cuman banyak salah satu semester pada hilang. Kenapa itu? Nggak kuat dan yang jelas filsafat kan bukan produk yang benar-benar kayak tarbiyah ya, kayak pendidikan kan jadi guru langsung. Kalau filsafat kan kita bebas mau jadi apa aja. Dan sekali lagi kalau mau belajar filsafat jangan mengharapkan pekerjaan yang tetap gitu loh. Maksud saya kuliah itu bukan mencari pekerjaan, tapi mencari ilmu. Nah dengan ilmu itulah baru kita pakai untuk mencari pekerjaan. Nah salahnya hari ini orang kuliah untuk mencari kerja. Dan ketika dia setelah selesai dia nggak dapat kerja, dia akan menyalahkan selama kuliahannya. Jadi itu yang menjadi ya mindset anak-anak ataupun generasi kita emang seperti itu. Nggak bisa dipungkiri juga. Jadi ya ini ya filsafat. Dan ini ya lulus S1 tahun 2017 ini tahun 2020, jadi udah 3 tahun ke belakang. Jadi lulus kuliah dalam waktu 3 tahun 11 bulan 29 hari. Dan ternyata Asep ini menjadi
mahasiswa wisudawan terbaik dan tercepat ya. Ya, versi wisudanya yang berbeda. Ya, gitu. Karena waktu itu pas Asep wisuda itu saya nggak sempet datang. Karena waktu itu saya ada di Surabaya aja, yang datang itu teman saya itu, teman kita Dede itu ya. Salam buat Dede yang masih di Kalimantan. Cepat nikah deh. Cepat nikah. Ah gitu. Terus selesai kuliah tahun 2017 itu masih tetap pulang kampung atau masih di Jogja ya? Karena sebelum saya lulus tuh karena udah kerja duluan. Jadi sambil ngerjain skripsi udah sambil berjualan buku lah istilahnya, sama ikut orang kan. Jadi beberapa kali keluar kota kayak ke Cirebon. Wih, terus mantap itu. Ya Sleman luar kota juga kan. Ya sampai jualan. Jadi pas 2017 itu ya memang kondisi udah bekerja gitu loh. Cuman karena saya wisudanya setahun kemudian, sebab kan orang tua yang bapak kan memang merantau. Nah nunggu pulang kan dia sebelum lebaran. Nah jadi ya karena saya lulus tuh Agustus 2017 dan bapak baru berangkat ke Jambi. Nah akhirnya ya udah deh nunggu tahun berikutnya. Ikut wisuda tahun berikutnya 2018. Ya, betul ya, waktu itu 2018 ingat aku juga. Jadi setelah wisuda 18 tapi tetap menetap di sini dan lanjut lagi di kuliah di jurusan filsafat juga. Iya. Jadi lanjut S2-nya Asep ini dia lanjut S2 kembali lanjut S2 di jurusan yang sama di kampus yang sama juga. Pasca sarjana terus jurusan ilmu apa sama juga akidah dan filsafat Islam. Nah kalau gini kan jelas ya pasti beda beda tingkatan, maka akan beda juga pembelajaran gimana. Nah kalau di S1 filsafat kan kayak gini. Nah sedangkan kalau di S2 kalau kuliah S2 filsafat di tempatmu itu di UIN Jogja itu gimana tuh? Beda gak sama S1 itu? Oh iya, jelas beda ya. Dari segi ruangan aja sudah beda Pak, lebih head on lah ya. Head on ya, karena lebih mahal. Levelnya udah eksekutif lah. Ada AC, meja melingkar, kursi juga empuk. Dikasih snack ya? Kasih snack ada, kasih aqua juga. Jadi memang secara perlakuan ruangan juga sudah berbeda, apalagi semacam diskusi, kemudian tugas-tugas itu sudah sangat berbeda. Kalau S1 ya kita dibuat makalah ya udah asal jadi aja. Tapi kalau S2 itu sudah tahapnya harus sudah setingkat jurnal. Jadi sudah setingkat karya ilmiah. Jadi kalau misalkan nulis kayak makalah S1 udah kita dianggap sampah jadinya. Oh gitu? Kelas itu ya, saya ada pengalaman nih. Jadi dosen itu ngasih saya tugas. Nah, makalah saya dianggap sama jurnal yang saya ambil referensinya. Ya akhirnya tugas saya karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, akhirnya ya jadi nilainya jelek. Tapi alhamdulillah malah nilainya bagus, Pak. Kenapa kok? Padahal pas dikritik itu habis-habisan cuman materi saya pas saya nyamperin, tapi pas dapat nilai paling bagus. Wah, itu berarti yang lain padahal yang enggak dikritik, amin. Wah, itu suatu keberuntungan ya. Iya. Jadi kalau teman-teman dikritiki ya udah manut aja selama itu demi kebaikan buat kita. Karena emang kadang-kadang kan kalau guru ataupun dosen itu mengkritik itu kan itu kritik membangun ya, kritik rekonstruksi kritik itu membangun untuk kebaikan kita lebih baik ke depannya gitu. Jadi lebih pusing S1 sama S2 nih dalam hal perkuliahan. Kalau hal yang kebebasan ya S1 lebih bebas. Lebih bebas ya. Tapi kalau S2 itu kan kita ada targetan, Pak. Jadi makalah juga tidak per kelompok lagi, tapi per orang. Udah individu ya. Jadi kalau misalkan lebih susah mana, ya saya tidak bisa ini ya, karena kan itu tidak apple to apple, maksudnya tidak seimbang. Tapi kalau misalkan tugas ya harus susahan ini S2 karena emang ya semakin tinggi kan mungkin kalau bahasa apa ya, kalau S1 itu kan ibarat seperti apa ya, dalamnya kelapa gitu ya. Kalau S2 itu kan lebih apa gitu. Soalnya kalau bikin makalah S1 itu kita dibagi-bagi kan, ada pendahuluan, ada pengantar. Nah ini kalau S2? Kalau S2 enggak, pengantar sendiri, pendahuluan sendiri, isi sendiri juga, presentasi juga harus berbeda satu sama teman meskipun temanya sama harus beda. Iya betul. Sedangkan S1 kan kita cuma daftar pustaka juga bisa. Atau cuma jadi moderator juga bisa. Apalagi kau satu kelompok sampai 5 orang ya. Yang satu udah jadi moderator aja. Itu yang ngerjain paling 2 sampai 3 itu. Karena ya gitulah mahasiswa zaman saat ini. Jadi kalau S2 nggak bisa, tetap harus. Kalau S2 di ini angkatanmu itu saya banyak set. Ya ini juga nggak tahu, pas saya masuk ya kuliah itu pasti paling banyak, dan ini paling banyak satu angkatan. Biasanya itu cuma 9, mentok sampai 10. Ini hampir 20. Bahkan untuk semester 1 kemarin 20, cuman karena ada satu yang mengundurkan, semester 2 jadi 19. Itu 20 mahasiswa di satu ruangan.
tahun ajaran tahun 2019 ya. 2019. Lumayan banyak juga ya. Ya karena ya itu tadi ya sebenarnya nggak ideal ya karena kan S2 kan lebih konsen kita. Lebih konsen. Tapi berarti dalam satu kelas itu mahasiswa semua masuk. Semuanya masuk. 20 mahasiswa itu. Mahasiswa. Itu kan kecil ya ruangannya. Enggak juga Enggak sih. juga. Lumayan besar sih. Besar, ya? 2 kali ruangan inilah. Jadi ada AC-nya ya. Ada AC-nya itu sih. Snacknya juga. Ada snack, ada AC ya Pak aja. Tapi ya kadang nggak ada gitu. Paling ada aqua di meja di meja dosen. Iya sih. Nah, kan karena banyak kita ambil satu. Kalau nggak Ya, ada, karena ya itu. mungkin kalau S2 kan mesti lebih konsen dan juga Ya. biaya juga lebih mahal juga Lebih kan. mahal. Itu ya semoga. Jadi aku tuh tahu banget ya Asep tuh kayak gimana karena kita Iya. kan Main PS bareng. jadi dulu kita tukang main PS tuh. Main PS terus suka nginep juga di rumahku juga jadi tahu seperti apa terus saya juga sering main ke rumahnya. Iya. Sering main ke rumahnya makanya 7 tahun ke belakang kita masih main-main ketika tahun ini tahu kayak apa keadaan seperti ini saya tuh kadang-kadang kaget juga ini Asep ini betul-betul apa ya berproses banget itu tahu jadi apalagi saat ini udah S2 aku aja ini belum S2 saya Harus S2 pokoknya. Meskipun kamu udah jadi sukses itu wajib S2 Insya karena Allah. hal yang kamu tidak dapat di S1 tuh akan kamu dapat Iya, di S2. betul. Semoga ya doain Ya. supaya Amin pastilah. betul-betul mengumpulkan niatnya itu. Iya. Ya emang sih mesti S2 sih. Supaya kalau nikah itu nih kalau di surat undangan itu ada M-nya itu. Jadi bukan SPD tapi Apalagi jadi kalau calonnya udah M. SPD. Kamu masih SPD. Masa istri nanti calonku udah M, aku masih S, tapi ya keilmuan seperti itu kan. Iya. Gitu. Jadi semoga makanya habis ini S2 udah selesai dan rencana nih habis S2 mau kemana mau apa nih apakah emang mau tetap masih menetap di Jogja atau mungkin pulang kampung Ya kalau orang tua ya pastilah ya, Ya, suruh pasti. pulang kampung, cuman tergantung kitanya kan bagaimana meyakinkan. Dan saya kasih tahu juga ke orang tua bahwa keilmuan saya itu tidak akan cukup berguna apabila digunakan di kampung Pelabuhan Ratu. nah gitu justru ya. itu karena emang mesti mengembangkan di kampung itu Nggak, takutnya saya malah menyesatkan gitu loh, karena anggapan stigma negatif terhadap, tapi alhamdulillah selama saya pulang itu pasti ada yang dijadikan imam ya, maksudnya Iya. ketika musola kosong ya yang ditunjuk ya udah deh Kang Asep aja, saya aja. anak UIN Anak gue ada hal ya sekolah ya. ya jadi emang sih kadang-kadang saya juga berpikir saya begini kalau emang hidup di kota besar mohon maaf ya kalau emang ya kita sebut juga bahwa ya Sukabumi itu terutama tempat kita ya Pelabuhan itu paling pelosok itu emang kotanya bukan kota juga sih cuma ya daerahnya daerah terpencil daerah sederhana banget nggak kota-kota banget Cuman kalau itu dikelola dengan baik itu akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, pastinya. Pemasukan daerah bakal besar. cuma namun kadang-kadang untuk kita pribadi kalau pengen meniti suatu Karir. nah itu memang baiknya itu memang di kota-kota Di kota dulu. di kota gede udah sukses lalu pulang kampung mencalonkan bupati gitu loh ubah Bupati juga. Sukabumi gini ya itu sih nah gitu ya semoga jadi semoga ya cepet selesai Amin, dan juga amin. nanti kuliah setahun dah menuju tesisnya juga diperancar juga Amin, dan juga amin. Asep ini karena dia emang sangat tekun ya dan juga Asep sudah menerbitkan buku ininya ya kamu udah mau terbit buku ininya Alhamdulillah. tulisan pribadinya nanti saya akan coba cantumkan nah ini dia nih bukunya nih jadi nanti kalau mau teman-teman yang lihat ataupun berminat membeli buku karya Kang Asep nanti bisa dipesan aja sih gitu nggak mahal kok ilmu itu berapa sih bukunya sih 100.000 69.000. itu Kalau apa? sampai tanggal 31 ya. Kalau setelah itu ya normal. Nambah lah, jadi 66.000. ya dapat pun sampai 100.000-an itu. Jadi itu kan Enggak sampai 100.000. nggak nyampe Sampai 90. 90.000 tuh kan nggak mahal juga. Apa judul bukunya Sep? Ini nggak ada ya. Jadi dan aku pun juga menunggu buku ini. Iya. Insya Allah aku juga nanti akan Oke, membeli ya. Semoga ya. Dan nanti kalau beli saya baca kan saya bisa lihat gini saya bisa mengupas ataupun membedah buku tersebut. Iya. Nah gitu Sep. Mengkritik juga tidak apa. Ya mengkritik ya. Oh ini jelek banget tulisannya gini-gini. Ya, sampah. Ah itu. Mas seperti itu. Makanya saya anggap bahwa anak ya kita kan hidup di kampung ya. Anak kampung bisa nulis buku tuh luar biasa banget. Jadi Asep ini ya anak kampung dari desa
bisa nulis buku, terus kuliah jurusan S1, S2 juga di akidah dan filsafat di Jogja pula. Itu kan suatu bagi aku itu ya suatu capaian sangat luar biasa gitu. Terlepas kita dari keluarga mampu ataupun gak mampu, kita dari kota ataupun desa, tetap semua itu punya mimpi, semua itu punya kesempatan untuk mewujudkan mimpi tersebut ya. Betul. Gila men. Kayak ini ya, kayak motivator banget. Nah gitu Chef, makasih. Ini mungkin video ini juga nggak terlalu panjang juga, tapi mudah-mudahan bagi yang menonton dapat membangun motivasi buat yang menonton sehingga tetap semangat. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat di sini itu ya banyak buku-buku tuh. Karena kita itu dulu suka sering diskusi buku juga. Jadi kalau aku itu ke Jogja mau cari buku itu pasti hubungi Kang Asep karena Asep tuh tahu toko-toko buku di Jogja gitu. Maklar buku ya. Bagi dia kan pernah jualan buku juga ya. Gitu. Oke, saya cukupkan video ini. Di edisi ngoceh-ngoceh ngoceh-ngoceh gak jelas sana sini ya pasti kita tetap mesti semangat. Kang Asep ada ini ada pengen closing statement kayak gimana gitu. Tadi persiapkan tadi. Cuman ya kalau dari saya pribadi ya teman-teman kalau memang suka dengan dunia akademisi ya khususnya yang ingin melanjutkan kuliah, mungkin di sini ada beberapa teman-teman mungkin dari fansnya Iki dari SMA yang mau melanjutkan tapi terbentur dengan biaya. Ada banyak jalan, jangan khawatir. Pintu ya. Ada banyak pintu. Kalau misalnya teman-teman pintu pertama untuk niat saja sudah ditutup, itu pintu rezeki yang lain bakal ditutup. Betul, itu sepakat. Tapi kalau pintu pertama dibuka itu akan membuka rezeki-rezeki untuk datang buat teman-teman. Dan ya kita kan orang beriman ya. Jadi kalau katanya Pak Kuto Wijoyo dalam berislam itu ada 3 hal. Yang pertama adalah humanisasi, yang kedua adalah liberasi, dan yang ketiga adalah transendensi. Dan itu dijadikan papan nama di kampus kita. Oh iya. Iya.